Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Firdan Arya Wijaya, dosen tetap program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patibura. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sosiologi Lingkungan. Saya mengajar mata kuliah Sosiologi Lingkungan pada semester ganjil pada tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Sosiologi Lingkungan merupakan studi interdisipliner yang mengkaji interaksi kompleks antara masyarakat, ekonomi, dan lingkungan dalam konteks unik wilayah kepulauan. Kuliah ini menggabungkan perspektif sosiologi, ekonomi, dan ekologi untuk memahami dinamika sosial ekonomi dan tantangan lingkungan yang dihadapi masyarakat kepulauan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan sosial ekonomi dan lingkungan yang kompleks dengan kacamata sosiologi dalam konteks masyarakat kepulauan, dan mampu mengembangkan atau merumuskan desain yang kolaboratif dengan perspektif keilmuan lainnya dengan mengutamakan inklusivitas dan berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah kepulauan. Adapun metode pembelajaran yang dirancang adalah tatap muka dengan metode ekspositori, ceramah, dan tanya jawab, dan metode team-based project. Mata kuliah ini terdapat beberapa materi sosiologi lingkungan, diantaranya perspektif sosiologi lingkungan masyarakat, konsumsi, pertumbuhan dan kapitalisme, risiko dan toksisitas, politik ekologi, krisis lingkungan dan kaitannya dengan ekonomi sosial masyarakat, resiliensi komunitas, pengetahuan dan pelestarian lingkungan, keadilan lingkungan, gender dan lingkungan, gerakan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan juga permasalahan lingkungan yang ada di masyarakat kepulauan. Penilaian pada perkuliahan dibagi dalam beberapa aspek. Yang pertama, partisipasi selama proses pembelajaran dengan bobot 25%. Kedua, pekerjaan proyek dengan bobot 25%. Ketiga, kuis dengan bobot 5% dan tugas 5%. Kemudian UTS dengan bobot 10%, dan terakhir UAS dengan bobot 30%. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan materi pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah video pembelajaran yang menggambarkan proses belajar mengajar pada mata kuliah Sosiologi Lingkungan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang untuk kita semua. Shalom. Shalom. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-9 Sosiologi Lingkungan. Tapi sebelum itu ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan teman-teman berdoa dulu memulai kegiatan hari ini menurut kepercayaan. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di pertemuan ini. Kemarin kalian udah ada UTS kan ya? UTS kalian mungkin sama dosen lain yang hadir di pertemuan kalian. Kira-kira kalian belajar apa aja sebelum UTS itu? Aku ingin dari pertemuan sebelumnya itu dari awal kami belajar tentang apa sih pengertian dari sosiologi lingkungan. Jadi sosiologi itu apa,
kemudian lingkungan juga apa. Kemudian kita belajar juga terkait ekologi, ekonomi politik, kemudian kita melihat bagaimana lingkungan dan interaksi lingkungan dan juga budaya. Dan juga kita juga belajar terkait namanya apa ya, toksisitas ya, bagaimana perilaku yang toksik atau merusak terhadap lingkungan. Oh, oke. Selain itu ada lagi nggak? Itu kayaknya di awal-awal ya. Kalau yang dekat-dekat mau UTS, ada yang ini nggak? Krisis lingkungan dan dampaknya, Pak. Krisis lingkungan dan dampaknya, oke. Ada yang lain? Ada adaptasi dan resiliensi dari komunitas terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan karena dari dampak, ada dari krisis lingkungan itu sendiri. Ada yang lain kan dari sini? Nggak ada. Yang ingat. Tapi UTS-nya aman ya? Kalian aman? Yakin? Nggak ada yang, maksudnya nggak ada kesulitan di UTS-nya? Ya, Pak. Oke, kalau begitu betul gambarannya memang seperti itu ya. Jadi kalian belajar sosiologi lingkungan, seperti ya sosiologi lingkungan seperti apa, terus sampai mungkin kayaknya kelewat juga ya karena ada adaptasi resiliensi komunitas sama kearifan lokal. Di biasanya entah Pak Delor atau Prof. Todi yang bilang tentang kearifan lokal masyarakat di konteks kepulauan. Kita sekarang masuk ke sustainable development atau yang lebih dikenal apa? Pembangunan Berkelanjutan. Oke, pembangunan berkelanjutan. Jadi apa aja sih yang kita akan pelajari hari ini dan sebetulnya tujuan pembelajarannya itu apa sih? Kalau misalnya di pembangunan berkelanjutan ini teman-teman di sini diminta untuk menguraikan konsep pembangunan berkelanjutan. Jadi setelah ini juga nanti kalian masih akan belajar pembangunan berkelanjutan. Hari ini kita akan ngomongin tentang sejarahnya, historical roots-nya itu seperti apa, mengenai pembangunan berkelanjutan. Kemudian apa sih itu pembangunan berkelanjutan? Karena kan kalian sering ya dengar pembangunan berkelanjutan ada di mana gitu ya, ada di mungkin di beberapa program di NGO misalnya, atau misalnya di mana lagi kalian dengar pembangunan berkelanjutan? Banyak sih, Pak. Di mana-mana ya, di mana misalnya di program pemerintah ada pembangunan berkelanjutan, tapi sebetulnya apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Terus mungkin akan sedikit menyinggung tentang SDGs, tapi nggak banyak karena kita akan bahas itu minggu depan lebih banyak. Kemudian kritik sama ada diskusi. Nah, sebetulnya kenapa sih konsep pembangunan berkelanjutan itu muncul? Teman-teman ada yang mungkin bisa baca dari sini ya. Kira-kira kenapa sih si ide pembangunan berkelanjutan itu bisa muncul? Ada yang bisa ngasih gambaran nggak? Apa yang menyebabkan si pembangunan berkelanjutan itu muncul? Kalau kalian baca ada satu kata kunci yang muncul, kira-kira apa? Bisa berubah. Bukan, bukan bisa dari. Ya, idea of progress. Iya betul. Kenapa dia idea of progress? Ide untuk maju, kemajuan, pembangunan itu ditujukan untuk sesuatu, kita bergerak dari sesuatu yang tradisional ke arah modern atau yang kita tahu bahwa kemajuan. Oke, betul. Kenapa kemajuan jadinya jadi sesuatu yang membuat orang-orang kenapa si pembangunan itu muncul? Kenapa progres itu jadi hal yang penting? Ada yang tahu nggak? Kenapa progres itu jadi sesuatu yang membuat orang? Kenapa yang progres itu jadi sesuatu yang penting? Tadi ada kata desirable, artinya apa? Keinginan kan? Keinginan untuk maju. Nah, kenapa itu jadi hal yang penting di masyarakat kita? Karena kita itu peradaban kita itu maunya teknologinya maju. Selain teknologinya maju, ada apa lagi?
ada moral ada advancement di situ. Jadi nggak hanya teknologinya aja yang maju, tapi ya perilakunya kita juga harus maju dengan si progres itu. Makanya konsep pembangunan itu muncul. Jadi awalnya kita nggak ngomongin pembangunan berkelanjutan dulu, tapi ngomongin tentang si pembangunannya itu sendiri. Di pembangunan itu ada karena ide kita harus maju dari si progres itu sendiri. Nah, tapi dari progres itu sendiri, apa yang terjadi? Setelah progres itu terjadi, ada yang jauh kalau dari progres apa sih kebetulan pembangunan berkelanjutan itu akan ini kita masih ngomongin pembangunan ya? itu akan menimbulkan apa sih kayak jarak atau gap antara yang punya modal untuk yang punya modal untuk melakukan pembangunan sama yang kaum yang miskin yang wilayahnya itu dieksploitasi untuk melakukan pembangunan gitu Pak. Oke, tadi ada kata Pascal itu ada kesenjangan. Iya. Tapi ada yang lebih bisa nguraiin lagi nggak? Sebetulnya kesenjangan apa yang terjadi? Kelas, oke. Kelas apa yang? Berkisar proletariat. Kelas Proletariat, Pak. kelas apa? Proletariat, Pak. Proletariat. Oke, jadi yang ada yang jadinya gapnya gede ya. Kesenjangan itu kan ada sesuatu yang berbeda. Kesenjangan antara yang miskin sama yang kaya itu jadi kelihatan. Asalnya tadinya biasa aja sama, tapi ternyata setelah ada kemajuan atau ada progres itu tiba-tiba kesenjangannya jadi melebar. Terus selain melebar apa lagi? Si progres itu. Kita ngomongin progres ya. Selain progres itu menyebabkan kesenjangan, ada apa lagi satu lagi? Karena tadi kan kita ngomongin tentang teknologi yang maju, terus misalnya orang-orang jadinya masuk ke penambangan, terus orang-orang masuk ke mana lagi ekstraksi hutan dan lain-lain. Apa yang terjadi? Eksploitasi lingkungan. Iya Bu, eksploitasi lingkungan menyebabkan apa? Dampak ekologi kerusakan, Pak. Dampak dari Ekologi, maksudnya dampak dari pembangunan tersebut. iya dan Aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan. Oke, jadi lingkungannya apa namanya? Degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan. Jadi ada dua ya. Jadi progres itu yang kata orang-orang itu di bayangan kita bagus ya. Tapi ternyata progres itu menyebabkan satu kerusakan lingkungan dan kedua itu kesenjangan antara yang miskin sama yang kaya. Jadi seakan-akan oh ya progres itu sesuatu yang kalau di sini bilangnya blessing gitu ya buat semuanya, ternyata ya enggak juga. Ternyata bukan sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang orang-orang idamkan gitu. Ternyata ada dampaknya. Oke. Terus kalau misalnya progres kita terus-terusan nih ngomongin tentang progres, apa yang akan terjadi? Tadi kan udah ketahuan ya. Oh, ada kesenjangan, terus ada juga kerusakan lingkungan. Apa yang akan terjadi kalau misalnya kita terus-terusan maksudnya mengambil isi progres itu? Tadi kerusakan lingkungan iya. Kalau misalnya kita eksploitasi lingkungan kita sendiri, akan terjadi apa namanya? Overeksploitasi. Sedangkan kita sendiri apa? Populasinya terus meningkat. Sekarang udah ada berapa nih populasi kita di dunia ini? Ada sekitar berapa? Banyak. Ya, banyak sih banyak.
itu tuh 8 miliar. Iya, kayaknya sampai 15 sih mungkin ya sekarang. Tahun 2000, sekarang tahun 2025. Kayaknya sudah meningkat lebih banyak ya. Dengan kepadatan penduduk yang banyak, dengan populasi yang terus meningkat, tapi sumber daya alam kita menipis. Oke. Kalau misalnya kita melakukan si progres itu ya. Terus apa lagi yang terjadi selain itu? Ada nggak yang orang-orang yang berkata kalau misalnya kayaknya kita harus bertanggung jawab deh dengan apa yang kita lakukan ya, karena overeksploitasi itu jadinya si populasinya kan terus sedangkan dengan populasi yang terus naik, terus kita mengambil sumber daya alam kita, perlu ada apa? Perlu ada responsibel, tanggung jawab dari kita sendiri ya untuk menghentikan atau apa tuh? Lebih ke arah lebih aware, peduli. Lebih peduli dengan hal itu, karena kita udah terus-terusan ngomongin tentang progres itu sendiri kan. Terus apalagi ada ketakutan lagi kan sebetulnya, ketakutan bahwa generasi yang akan datang Tidak akan mampu Pak memenuhi kebutuhan mereka. iya betul. Jadi hal itu yang menyebabkan pembangunan berkelanjutan muncul. Nah ceritanya dari situ ya. Nah kenapa jadinya makanya ide pembangunan berkelanjutan itu munculnya itu dari situ, dari ide progres, terus karena ada kesenjangan antara yang miskin sama yang kaya, terus juga ada apa lagi tadi, degradasi lingkungan, kepadatan penduduk yang terlalu banyak, terus orang-orang udah mikirin gimana nih kita harus bertanggung jawab, makanya konsep sustainable development itu muncul. Tapi awalnya itu si konsep pembangunan berkelanjutan itu mulainya dari konservasi, karena tadi kayak Nabila bilang ya udah kita harusnya aware dengan hal itu, ya udah kita melindungi aja. Nah belum ada sih dulu itu tahun 1980-an atau tahun 1990-an akhir belum ada kata-kata sustainability atau sustainable development. Jadi masih raba-raba nih orang-orang masyarakat di dunia masih raba-raba sebetulnya sustainable development itu apa sih. Makanya ada mereka lihat ini ada kata konservasi, karena konservasi masih digalakkan waktu itu ya. Jadinya setelah konservasi digalakkan, teman-teman juga masyarakat dunia udah memikirkan sebetulnya konsep pembangunan konsep keberlanjutan itu seperti apa sih, dan gimana caranya supaya kita pemimpin-pemimpin dunia itu pada berkumpul gimana sih supaya si pembangunan berkelanjutan itu bisa diutamakan atau di mainstreamingkan. Nah, baru tahun 1987 pemimpin dunia berkumpul, namanya ada Brundtland Commission. Jadi mereka itu mulai merumuskan apa sih yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu apa jadinya? Pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa membatasi generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Iya betul. Makanya di di konsep pembangunan kan, kalau misalnya teman-teman belajar di sosiologi pembangunan atau mungkin sosiologi ekonomi, ada kata pembangunan kan. Pembangunan itu lebih ke ngomongin tentang manusianya misalnya, atau enggak sisi ekonominya. Teman-teman kalau misalnya bayangin pembangunan itu pasti oh iya pertumbuhan ekonomi, oh iya infrastruktur dan lain-lain. Nah tapi kalau di pembangunan berkelanjutan semuanya harus sama. Intinya ada apa? Ada people, ada profit. Kalau profit itu ngomongin tentang pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonominya itu harus mikirin Impact
Iya, people dan planetnya lingkungan. lingkungan atau ekologi kita sendiri ya. Terus kalau misalnya people, Sosial sosial. masyarakat. Iya, betul. Jadi jangan sampai oh ya ini ada pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonominya nggak disertai sama apa? Sebenarnya Iya, misalnya pemberdayaan manusianya rendah, terus tiba-tiba oh ternyata malah merusak lingkungan. Jangan sampai pertumbuhan ekonominya seperti itu. Jadi harus seimbang tiga-tiganya. Itu konsepnya ya. Jadi teman-teman harus mikirin oh kalau misalnya kita mau pemberdayaan masyarakat, kita mikirin sosialnya, tapi ternyata sosialnya itu merusak lingkungan misalnya. Ya, jadi sama aja dong dengan lingkungan. Nah, tapi setelah bulan tadi kan udah ngomongin tentang pembangunan berkelanjutan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, terus konsep berkelanjutan itu dikenalkan. Teman-teman makanya sekarang lebih aware gitu ya, atau lebih sadar dengan konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri kan. Pembangunan berkelanjutan itu apa sih sebenarnya? Kita akan juga pembangunan berkelanjutan itu seperti apa ya? Kayak apa sih kok banyak orang-orang ngomongin tentang pembangunan berkelanjutan. Terus juga teman-teman ingat kalau kayak belum lahir ya, di tahun 2000 sampai 2015 ada MDGs. Belum Sustainable Development ya, tapi teman-teman pasti pernah dengar mungkin sama-sama MDGs itu apa sih? Millennium Development Goals itu, tapi rencananya itu tidak berhasil. Jadinya SDGs diganti jadi MDGs. Terus setelah itu baru tahun 2015 pemerintah semua pemimpin dunia itu mulai serius ngomongin tentang agenda pembangunan berkelanjutan. Makanya sampai nanti tahun 2030 ada berapa? 17 goal ya. Nanti kita akan ngomongin minggu depan ya tentang 17 goalnya itu seperti apa. Nah, tapi juga pembangunan berkelanjutan itu nggak pernah juga lepas dari kritik. Kritiknya itu apa? Yang pertama itu katanya oksimoron, sama ada market environmentalism, sama satu lagi itu apa nih, komodifikasi. Ada sustainable development itu kenapa disebut oksimoron? Ada yang tahu nggak oksimoron itu apa? Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan itu kan ngomongin progresnya. Kalau misalnya pembangunan itu ngomongin progres, apakah dia benar-benar mikirin bisa seimbang atau enggak ya? Dalam artian seimbang misalnya ekonominya, misalnya sosialnya atau juga lingkungannya, apakah benar-benar tiga-tiganya itu bisa terpenuhi atau enggak? Makanya ada pembangunan itu kan ngomongin progres, berkelanjutan, apakah betul berkelanjutan? Jadinya terminologinya bertabrakan. Itu yang dimaksud dengan oksimoron. Terus ada market environmentalism. Teman-teman sekarang kalau lihat perusahaan, terus lihat misalnya perusahaannya itu ramah lingkungan dan lain-lain. Tapi apakah benar si perusahaan itu ramah lingkungan atau enggak? Jadi teman-teman harus lihat apakah benar, kayak misalnya sekarang ada apa fenomena cups yang dari kantor. Jadi mereka bilang itu ramah lingkungan dan lain-lain. Ternyata enggak, karena dalamnya itu plastik. Jadi ada kampanye-kampanye yang seolah-olah dia itu ramah lingkungan, tapi kenyataannya enggak ramah lingkungan sama sekali. Kemudian juga ada Escobar bilang kalau misalnya jadinya lingkungan itu ya cuma dilihat sebagai komodifikasi aja, bukan sebagai teman sebaya, bukan teman yang seimbang. Apakah suara mereka itu diikut rasakan atau enggak? Apakah ini cuma berpusat di manusia aja?
Itu yang dikritik sama para ahli, misalnya Riz, Castro, sama Escobar. Terus, diskusi ini akan dilakukan teman-teman minggu depan. Oke, jadi tenang, teman-teman lihat, ada beberapa diskusi yang harus kalian lihat. Ada namanya traditional extractive system, sama ada pertanyaan kenapa sih si konsep pembangunan berkelanjutan itu bertentangan misalnya. Jadi kalian lihat nanti mungkin dibagi berapa kelompok ya? 3 atau 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok ya untuk presentasi. Jadi yang satu tadi sudah ya. Terus bagaimana gerakan sosial itu menciptakan masyarakat yang berkelanjutan, kemudian juga what extent should one take needs the future generation and integration. Oh ya, gimana sih sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan sekarang itu gimana biar tidak konflik dengan kebutuhan yang akan datang. Jadi teman-teman penjelasannya nanti dibagi kelompok ya. Ketua kelasnya. Oh ya, sama nanti kalau bagi 5 kelompok, nanti kita presentasi minggu depan. Nah, oke, materi untuk diskusi minggu depan sudah diberikan kan ya. Nah, teman-teman ada yang mau ngasih kira-kira refleksi atau diskusi atau kesimpulan untuk mengakhiri perkuliahan hari ini? Kira-kira dari siapa, ada perwakilan kan? Jadi terkait dengan materi yang hari ini kita pelajari tentang pembangunan berkelanjutan, yang saya dapat itu pertama, secara pribadi saya lebih tahu tentang, apalagi tadi kan topiknya membahas tentang historical roots-nya dari sustainable development itu dan apa sih itu pembangunan berkelanjutan itu. Jadi saya pribadi mendapat pengetahuan baru gitu, karena selama ini tuh cuma tahu pembangunan berkelanjutan, tapi belum pernah tahu apa sih yang menyebabkan pembangunan berkelanjutan itu sampai bisa ada gitu. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan itu bisa ada karena tadi itu adanya the idea of progress. Jadi civilization, peradaban kita tuh mau berkembang, jadi menciptakan pembangunan itu. Tapi kemudian ketika pembangunan itu dilakukan, ada yang namanya kesenjangan antar kelas dan juga adanya eksploitasi lingkungan, sehingga munculnya responsible manner atau kayak perasaan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan tadi, yaitu kesenjangan kelas dan juga kerusakan lingkungan ketika kita membuat suatu pembangunan, sehingga kemudian muncullah idea bahwa pembangunan itu tidak harus mengutamakan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi secara sosialnya mesti dilihat, secara lingkungannya juga mesti dilihat. Kemudian kita tahu bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunannya yang memperhatikan 3 prinsip tadi, dan juga pembangunan yang membiarkan kita boleh saat ini membangun, tapi kita harus memikirkan gimana generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oke. Terima kasih Ella dan juga Akbar atas refleksi dan kesimpulannya. Aku akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk datangnya hari ini. Terus juga selamat beraktivitas. Iya, Pak. Demikian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Sosiologi Lingkungan dalam lingkup program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pattimura Ambon. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PED UKPRT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.